Prabowo Presiden. Prabowo Gibran. Sekber Solo Raya. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo Presiden. Prabowo. Kita Jokowi, kita Prabowo. Jadi PDI-nya tetap, tapi presidennya Prabowo dengan sederhana aja. Itulah bagaimana kita kondusif menjaga akar rumput. Yang sangat berbahagia, tapi kita tetap harus menunggu hasil penghitungan KPU. KPU ini akan selesai di 20 Maret. Tapi bareng monggo ya, nanti kita akan adakan. Dan satu hal yang cukup penting, tadi kita ngomong bisik-bisik asik ya dengan Kanjeng Pur yang akan melanjutkan Mas Gibran. Berarti ada Prabowo Gibran. Disitulah akhirnya mayoritas bisa bergeser. Tapi kalau kita mencoba pedot oyot mengubah PDIP menjadi partai lain, itu masalah. Sehingga kami senyap karena apa? PDIP tetap PDIP, tapi pilihan presidennya adalah Prabowo Gibran. Kami melakukan itu. Terima kasih pada ibu-ibu mak-mak yang kemarin juga melakukan pendekatan dengan pengajian, kemudian pasar murah, ya. Dan dari situlah akhirnya kami bisa menembus pada emak-emak, ibu-ibu banteng, ya. Dan inilah dengan santun membawa kita kemenangan dengan senyap yang luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan tadi yang Pilpres atau sekarang, ya sekarang, ya kita mengalami kontestasi politik pasca reformasi ini dapat dikatakan sudah berkali-kali. Setiap kali kontestasi politik pasti diwarnai yang kalah akan menggugat, yang kalah akan mencoba mencari celah, yang kalah akan mencoba untuk mendelegitimasi masalah hukum atau KPU atau yang lain. Nah, tapi sejauh ini dari pengalaman, apalagi sekarang dari hasil quick count, itu disparitas selisih angkanya cukup signifikan. Kalau hanya 1% atau 1% kurang, mungkin gugatan itu akan dianggap dapat dikatakan ada kemungkinan bisa menang. Tapi dengan selisih yang sekarang demikian jauh, ya, jangan berpikir mengenai satu putarannya, tapi perbedaan antara 1, 2, 3 ini jauh sekali, double digit puluhan persen. Artinya apa? Di dalam politik atau demokrasi yang berjalan, untuk merubah atau untuk berbuat curang, kalau jumlahnya hanya ribuan, ratusan ribu atau 1-2 juta, itu masih memungkinkan. Ini kalau bahasanya itu berbuat curangnya itu akan menjadi sekian puluh juta, ini satu hal yang sangat jauh dari perhitungan. Artinya apa? Kami yakin pada pengumuman KPU di 20 Maret nanti pasti hasilnya tidak jauh dari ini. Itu keyakinan kami. Terus apakah, pertanyaan kedua tadi, apakah kami akan mengawal ke KPU hasil dari Pilpres ini? Ya, kami akan mengirim tim sampai KPU nanti. Seperti kami kemarin mengirim dari Sekber Solo Raya berangkat ke GBK dengan kocek kami, kita biayai baik untuk transportasinya, akomodasinya, tapi orang disangoni. Sangone ya umum spirit masing-masing. Tepuk tangan untuk teman-teman. Itu demi Rasulullah dan demi Allah, nggak ada rupiah pun kami berikan waktu. Sampaikan ke Cawapres khususnya Mas Gibran. Jadi kontribusi dari kelompok kita, kalau boleh dikatakan, di dalam kontestasi politik saat ini,
tim dari partai itu tidak bergerak untuk pilpres. Kami tahu persis. Jadi partai ini berjalan masing-masing karena kami juga tahu bahwa dengan adanya kontestasi berbarengan antara pileg dengan pilpres membuat mereka terkonsentrasi untuk memenangkan kursinya sendiri, partainya sendiri, sehingga mereka kontribusi untuk pemenangan presiden itu sangat tipis sekali. Di sisi lain TKN cukup membantu mensupervisi, tapi tidak ada sama sekali yang namanya APK, alat peraga kampanye, kemudian logistik itu nol dari TKN, tidak ada ya. Ini tolong dicatat. Jadi bahwa kami relawan bergerak dengan dana kami sendiri semuanya. Ini militan. Sekber Solo Raya, ya Sekber Solo Raya. Ini kami bergerak dengan sendiri. Pak, mungkin bisa jelaskan terkait dengan pendekatan soft tadi yang seperti dengan katakan tadi dari relawan ke akar rumput maupun tidak menyenggol satu dengan yang lain, kelompok-kelompok lain. Mungkin itu bisa tegaskan lagi Bapak. Ya. Jadi kami ini kan orang Solo. Orang Solo itu punya karakter diuwongke, ya. Dan disitulah kami bergerak, bagaimana kami dengan santun datang door to door dengan pasukan, masuk ke rumah-rumah, kemudian kita memberikan penjelasan, kemudian kita melakukan kegiatan seperti ada senam gemoy, ada pasar murah, terus kemudian juga ada pengajian tergantung kelompoknya. Kemarin pasar Kliwon kita masuk, pasar Kliwon ini kan 01-nya kuat, kami bisa masuk, kemudian kita di sana melakukan pengajian dan selanjutnya memberikan pengertian, penjelasan dan gambaran apa itu pilpres, kenapa harus pilih si A, si B, si C, dan akhirnya alhamdulillah puji Tuhan kita bisa membawa hati mereka dengan teguh akhirnya memilih Prabowo. Dan itulah keberhasilan kami, karena bukan sekedar 1-2 kampung, hampir masif kita lakukan di seluruh perkampungan di Solo, bahkan Solo Raya. Ini kami gerakkan. Itulah Sekber Solo Raya bergerak dengan strategi itu, yaitu operasi senyap. Pak, apakah itu juga termasuk yang jenengan klaim mengurangi dari suara khususnya PDIP untuk memilih pasangan yang mereka usung? Ya, itu salah satu dan cukup berhasil, cukup efektif, cukup berhasil. Makanya kemarin statement salah satu mantan wali kota yang mengatakan bahwa kita tidak tahu bahwa terjadi satu pergeseran semasif ini. Nah, tapi kita sudah tahu bahwa akan terjadi pergeseran masif, dan itulah yang kami lakukan. Jadi kita tidak bergerak dengan kampanye hore-hore, hura-hura, tapi kita senyap. Itulah, jadi kita tahu bahwa nanti setiap TPS kita akan mengalami kemenangan.